wabarakatuh. Selamat datang di podcast Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Bukan tamu sih, tuan rumah. Nah, tapi sebelum itu saya ada pantun buat sahabat DIA semua. Keangso duo membeli ikan, sungguh nikmat jika dibakar. Katakanlah apa yang perlu dikatakan dan bicaralah dengan dasar yang benar. Selamat datang Bapak Dr. Usman SHMH. Baik Pak, kabarnya? Alhamdulillah. Kali ini saya jarang loh melihat Bapak dengan santainya. Karena biasanya jadwalnya padat banget. Kali ini saya culik Bapak untuk sebentar saja untuk kita berbincang-bincang di podcast program Dokter Ilmu Hukum. Baik Bapak, saya akan perkenalkan bahwa Bapak Dr. Usman adalah seorang putra daerah dari Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Beliau besar dan dilahirkan di Tanjung Jabung Barat. Ada nama desanya Pak? Sungai Gebar. Sungai Gebar nih buat rekan-rekan, sahabat DIH dan sahabat semua yang ada di seluruh Nusantara. Kalau ada yang pernah lahir di desa Sungai Gebar, ini adalah sosok yang sangat dibanggakan. Jadi Pak Dr. Usman ini adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi saat ini. Namun beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik Bapak, saya sedikit ini bertanya secara personal ya Pak ya. Jadi kan dulu Bapak walaupun sebagai dosen biasa tapi sudah punya aktivitas yang sangat tinggi. Jadi sebagai staf ahli, kemudian juga sering diundang sebagai saksi ahli di institusi-institusi yang membutuhkan keahlian dan kepakaran Bapak. Nah, sekarang Bapak sebagai dekan, sebagai seorang pejabat, kira-kira apa yang membedakan keseharian Bapak dulu dan saat ini? Terima kasih Bu Dwi. Ya, mungkin saya cerita dulu sedikit dari belakang. Benar, saya dilahirkan di Desa Sungai Gebar, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Betara, itu enak kopinya Pak? Enak. Kopi Liberika. Iya. Ya, saya semenjak pulang dari S2 dulu di UI tahun 95, banyak beraktivitas, tidak saja di kampus tapi juga di luar kampus, di pemerintah daerah, di provinsi maupun di kabupaten kota. Ya, waktu itu saya sebagai dosen biasa sehingga masih mudah untuk mengatur waktu beraktivitas di luar. Akan tetapi kemudian setelah saya pulang kuliah S3 dari Pajajaran, Bandung, kemudian diminta menjadi Kaprodi Doktor Ilmu Hukum di sini, ya mulai terfokus untuk bagaimana membesarkan program Doktor Ilmu Hukum. Waktu itu saya masuk, mahasiswanya masih relatif sedikit, kalau tidak salah baru untuk angkatan itu 9 orang yang masuk. Termasuk saya ada di dalamnya ya. Termasuk ya Ibu Dwi. Dan kemudian secara bertahap, perlahan tapi pasti, terus dari tahun ke tahun meningkat. Tapi yang paling fokus waktu itu saya jadi Kaprodi adalah bagaimana akreditasi program studi Doktor Ilmu Hukum itu meningkat dari C menjadi B. Dan alhamdulillah persis kurang lebih ya 1 tahun saya menjabat di program studi Doktor Ilmu Hukum itu, keluarlah sertifikat akreditasi B, yang itu yang terpampang di dinding itu waktu itu hasil kerja tim di Prodi Doktor Ilmu Hukum. Dan dengan aktivitas yang sertifikat itu kemudian melonjaklah mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum dan menjadi waktu itu kemudian menjadi 16, menjadi 20, menjadi 30 dan sekarang minatnya sudah lebih dari 40 tapi lebih aktif ya. Iya, tetapi yang kita batasi daya tampung kita terbatas pada 25. Iya. Jadi tadi pertanyaan saya Pak, aktivitasnya itu Pak ada yang berubah nggak dulu sama sekarang gitu? Oh iya, ya saya sebagai seorang dosen akademisi
Rutinitas saja, sama saja menurut saya. Ya paling fokusnya yang berbeda. Cuma waktu untuk mengambil waktu ya Pak, tinggal time managementnya lagi ya Pak ya, bagaimana mengatur waktu. Ya alhamdulillah juga Bapak Usman ini tetap rajin berolahraga. Dan, sesekali sudah sekarang. Tapi saya sering lihat tuh posting, aku cuma posting aja Pak. Baik, jadi Pak Dr. Usman termasuk pionir juga yang menghasilkan akreditasi B di program Doktor Ilmu Hukum. Nah, sebagai seorang dekan nih Pak, apa sih harapan terbesar Bapak nih pada program studi Doktor Ilmu Hukum ini ke depannya sesuai dengan visi dan misi kita? Ya, tentu terus lebih meningkat. Kalau saat ini kita pada posisi akreditasi B, ke depan kita berharap menjadi unggul. Oleh karena itu, dalam perencanaan Fakultas Hukum, program studi Doktor Ilmu Hukum ini pada tahun 2024 nanti itu sudah terakreditasi unggul. Oleh karena itu, awal tahun 2024 itu sudah dipersiapkan. Menurut saya dari sisi fasilitas, alhamdulillah, ini ruangan ini dulu tidak seperti ini waktu saya masuk. Kita usahakan renovasi pelan-pelan dan sekarang sudah ruang dosen tersedia, ruang kuliah tersedia. Sudah representatif ya Pak ya? Sudah komplit, sudah berkelas ya? Sudah berkelas. Dan waktu itu untuk membesarkan program studi doktor ini, kita juga kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi negeri yang besar seperti UI, kemudian UNS Solo, Pajajaran, Unhas, dan banyak lagi ya, sehingga kita cukup dikenal di luar, di tingkat nasional. Gitu. Oke, baik Pak. Jadi artinya secara fasilitas, sarana dan prasarana, kemudian secara kurikulum juga kita sudah memenuhi standar nasional ya Pak ya. Nah, misalnya nih, ada teman-teman nih, sahabat DIH yang ingin masuk ke program Doktor Ilmu Hukum. Ada nih satu pertanyaan saya buat Bapak. Apa sih yang menjadi alasan nih menurut Bapak ya, bahwa kita punya keunggulan apa nih sehingga mereka teman-teman calon mahasiswa itu harus memilih program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi? Gimana Pak? Apa sih alasannya Pak? Ya, kami punya prinsip melayani dan mendorong mahasiswa menjadi doktor. Jadi mungkin ada kesulitan misalnya. Nah, tapi kalau di sini dulu waktu saya jadi kaprodi, hari itu diurus, hari itu selesai. Kalau mahasiswa lama tidak kelihatan atau lambat studinya, kita cari justru. Oh, berarti servisnya servis kita ya time by time gitu. Iya, kita cari. Kenapa? Kalau memang berhenti ya sudah, tapi kalau enggak kita bantu. Kita dorong apa masalahnya, misalnya masalah kesulitan bayar UKT, ya udah cuti dulu, jadi ada fasilitas cuti juga. Selanjutnya mulai tahun lalu kalau tidak salah, kita coba desain bahwa mahasiswa kita ini banyak dari luar provinsi. Ya, peminatnya dari luar provinsi cukup banyak, dari Kepulauan Riau, dari Batam, dari Riau, Pekanbaru, dari Bengkulu, dan juga dari Palembang. Oleh karena itu kita desain bagaimana supaya tidak memberatkan mereka. Karena mereka harus datang pakai pesawat, pakai bis, pakai travel gitu ya. Belum macetnya kalau lewat darat. Sehingga kita desain semi daring dan luring. Jadi hybrid gitu ya Pak ya? Hybrid. Jadi alhamdulillah teman-teman calon mahasiswa, memang Pak di program dokter ini setiap hari kita selalu kedatangan tamu yang menanyakan bagaimana sistem perkuliahan kita, bagaimana kursnya, bagaimana servis tadi. Servis itu dalam arti kita melayani sesuai standar. Artinya kita juga menginginkan bahwa mahasiswa kita itu studinya itu lancar dan tepat waktu ya Pak ya. Oke. Ini menurut Bapak nih, dari teman-teman yang sudah alumni program dokter, apa sih yang Bapak harapkan dari teman-teman alumni untuk memberikan sebuah kebermanfaatan sehingga kita memiliki logika menata bangsa ini Pak? Ya, sudah cukup banyak. Kalau tidak salah 64 program studi dokter ini menghasilkan dokter baru.
Dan sekarang juga sudah banyak berkiprah di masyarakat, di pemerintahan, ada jadi praktisi hukum gitu ya. Dan tentu akan berbeda seorang dokter yang menjadi praktisi hukum, menjadi birokrat dengan yang tidak dokter. Dan itu sudah terbukti, mereka menyatakan banyak manfaatnya untuk ilmu yang mereka dapat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada dulu bimbingan saya co-promotornya sudah menulis 2 buku dia. Oh iya. Ya, sudah menulis 2 buku dan dia berjanji membedah buku di Fakultas Hukum. Itu merupakan suatu prestasi yang cukup kita banggakan menurut saya. Dan masih banyak lain lagi prestasi-prestasi yang kemudian diraih oleh alumni kita. Pak, satu lagi pertanyaan terakhir, Pak. Terkait bahwa Bapak kan sebagai promotor ataupun co-promotor, ada nggak cerita unik dari bimbingan yang membuat Bapak menggelitik tapi tetap harus bersemangat untuk menghasilkan dokter baru? Ada nggak cerita-cerita unik? Iya, kadang-kadang kita temui mahasiswa itu yang sudah menyerah, gitu ya, sudah menyerah. Hampir angkat tangan ya, Mas? Ya, angkat tangan. Bendera putih. Ya, akan tapi dengan motivasi yang positif, kemudian tergerak dan selesai. Tetapi kadang-kadang juga dengan cara yang agak setengah mengancam, misalnya, terutama ada ancaman internal dosen-dosen yang Fakultas Hukum dan Universitas Jambi yang kuliah di sini. Saya ancam saudaranya, kalau mau berhenti dari sekarang, jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama, seperti lagu dangdut, jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama, berhenti sekarang, habis-habisin duit. Ya, itu sebenarnya motivasi, cuman dengan cara yang lain gitu. Iya, supaya kita bisa membantu lebih maksimal gitu ya, Pak. Baik, itulah pembicaraan singkat kita yang saya sangat sulit sekali untuk mendapatkan waktu senggang beliau sebagai seorang dekan dan sebagai seorang praktisi hukum juga. Terima kasih Bapak sudah bersedia waktunya diambil dalam podcast program Dokter Ilmu Hukum. Semoga tadi teman-teman yang sudah alumni juga masih bisa menyemangati kita, mendukung kita. Kebetulan Pak, tahun ini itu kita mencapai 1 dekade program Dokter Ilmu Hukum. Jadi tidak terasa ini adalah sudah tahun ke-10. Jadi melalui episode ini kita mengundang teman-teman alumni program Dokter Ilmu Hukum dan mahasiswa serta calon mahasiswa untuk bergabung di program studi Dokter Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jadi kita merajut kebijaksanaan bersama Fakultas Hukum Universitas Jambi. Demikian kebersamaan kita bersama Bapak Dr. Usman SHMH. Katakan apa yang perlu dikatakan, bicara dengan dasar yang benar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.